Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah, hari ini tanggal 10 Agustus 2021 kita belajar lagi dengan mata pelajaran BMR, Budaya Melayu Riau. Nah, pada bab ini, bab kedua, kita belajar tentang khazanah sastra Melayu. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang pantun, syair, dan gurindam. Nah, pantun, syair, dan gurindam adalah 3 di antara banyak warisan seni dan budaya Melayu yang amat beragam. Ketiganya menjulangkan kewibawaan Melayu di pentas sastra dunia. Ia masih diciptakan, dipersembahkan, dan dinikmati hingga di masa sekarang. Ibarat kata orang tua Melayu, tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah tentang khazanah pantun. Nah, tradisi pantun telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Penetapan ini dilaksanakan di kota Paris, Prancis, pada tanggal 17 Desember 2020 atas usulan bersama dari Indonesia dan Malaysia. Ada yang menyebut bahwa pantun berasal dari kata penuntun. Namun kalau dilihat dari bait pantun berikut ini, makna pantun cenderung pada ibarat, umpama, dan sama dengan. Nah, ini contoh pantun ya, contoh salah satu pantun. Kinyam pinang agak sebuku, pahit kelat tetap disuka, tuan sepantun ayah kandungku, tempat mengadu segala duka. Pantun adalah sastra Melayu asli yang sudah mengakar lama dalam kehidupan dan budaya masyarakat Melayu. Pantun tumbuh dan berkembang melalui lisan, kemudian merambah pada tulisan. Pantun menjadi hiasan ucapan kata-kata dan di dalam kitab-kitab yang menjulangkan kebudayaan Melayu di pentas sastra dunia dari zaman dahulu hingga ke masa kini. Nah, perhatikan contoh pantun di bawah ini di halaman 16. Pulau Pandan jauh di tengah, Gunung Dai bercabang 3, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Nah, dari contoh pantun di atas dapat kita maklumkan bahwa bentuk dan ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersajak AB-AB. Nah, ujung pantun baris pertama disebut sajak A dan baris kedua disebut sajak B. Apabila ujung baris ketiga sama dengan baris pertama disebut sajak A. Jika ujung baris keempat sama dengan ujung baris kedua disebut sajak B. Nah, contoh perhatikan, Pulau Pandan jauh di tengah. Nah, huruf terakhir dari baris pertama adalah A dan H. Kemudian baris kedua, Gunung Dai bercabang 3. Baris kedua, huruf terakhir dari baris kedua adalah G dan A. Nah, hancur badan di kandung tanah. Nah, baris kedua, baris pertama A dan H sama dengan baris ketiga, yaitu huruf terakhirnya adalah A dan H. Kemudian Gunung Dai bercabang 3. Nah, baris kedua sama dengan baris keempat, yaitu budi baik dikenang juga. Sama-sama huruf akhirannya adalah G dan A. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua dari pantun, mempunyai pembayang atau sampiran dan isi. Selain itu, tidak ada hubungan cerita antara pembayang dengan isi pantun. Nah, contoh di sini Pulau Pandan jauh di tengah, Gunung Dai bercabang 3. Nah, pembayang ini berkisah tentang letak Pulau Pandan di tengah laut dan bentuk Gunung Dai yang bercabang 3. Nah, di sini antara pembayang dengan isi tidak ada hubungannya. Kemudian pada baris keempat dan ketiga dan keempat, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Isi ini yang disebut dengan
isi pantun, yaitu berkisah tentang orang yang baik budi akan selalu dikenang walau sudah meninggal dunia. Nah, yang ketiga, ciri pantun yang ketiga adalah terdiri dari 8 hingga 12 suku kata dalam setiap baris pantun. Nah, coba perhatikan. Nah, suku kata pu, 1 suku kata, lau, 2, pan, dan. Nah, berarti 1 suku kata. Nah, kalau baris pertama terdiri dari 9 suku kata. Pu, lau, pan, dan, jauh, di tengah. Nah, itulah suku katanya. Nah, suku katanya terdiri, kalau baris pertama terdiri dari 9 suku kata, baris kedua 9 suku kata juga, baris ketiga 9 suku kata juga, dan baris keempat terdiri dari 10 suku kata. Pantun sudah menjadi identitas bagi puak Melayu sedunia. Akan sangat memalukan apabila ada orang Melayu yang sama sekali tidak tahu akan pantun. Kemampuan seseorang dalam berpantun menandakan mampu pula dalam berbahasa. Pantun bertutur tentang pesan, harapan, nasihat, dan lelucuan. Nah, pantun itu berisi tentang pesan, harapan, nasihat, dan lelucuan. Jika disebut pantun agama, maksudnya adalah pantun yang berkisah tentang agama. Begitu juga dengan pantun nasihat dan pantun jenaka. Nah, dapat ditentukan dari isi pantunnya. Nah, berarti kalau dia pantun nasihat, berarti isinya adalah tentang nasihat. Kalau pantun jenaka, nah pantun jenaka ini lebih ke lelucuan, yang lucu-lucu. Kemudian, sedangkan ragam dan jenis pantun dapat dibedakan menurut jumlah barisnya, mulai dari 2 kerat hingga 8 kerat. Nah, jenis pantun ada beberapa ya, dibedakan menurut jumlah barisnya, mulai dari 2 kerat hingga 8 kerat. Yang pertama, kerat ini dimaksudnya adalah 2 baris ya nak ya. Yang pertama pantun 2 kerat. Pantun 2 kerat atau pantun 2 baris, pantun yang terdiri dari 2 kalimat dalam setiap bait. Perhatikan 1 bait pantun di bawah ini. Nah, contohnya, banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam. Nah, yang menjadi pembayang di sini atau sampiran adalah banyak udang, banyak garam. Nah, sedangkan isi pantunnya adalah di baris kedua. Banyak orang, banyak ragam. Nah, seperti itu ya nak ya. Nah, sebagai contoh dalam kehidupan anak-anak ustazah. Nah, anak-anak ustazah pernah nggak menonton animasi film Upin Ipin? Nah, tokoh Jarjit di film Upin Ipin selalu membacakan pantun 2 kerat, artinya 2 baris ya. Misalnya, 2-3 kucing belang, bagilah saya menang. Nah, pantun yang cukup singkat ini sangat berguna untuk melatih lisan dan pikiran dalam memilih kosakata yang tepat dalam berpantun. Kemudian yang kedua, jenis pantun yang kedua adalah pantun 4 kerat. Pantun 4 kerat atau pantun 4 baris adalah pantun yang terdiri dari 4 kalimat dalam setiap bait. Nah, contoh di sini, kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah. Kalau hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah. Nah, yang menjadi pembayang di sini adalah 2 baris pertama, yaitu kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah ya. Yang menjadi isi pantun adalah baris ketiga dan keempat. Kalau hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah. Nah, artinya kalau hidup tidak berakhlak, kalau hidup kita tidak berakhlak, tidak berbudi, maka umpamanya adalah ibarat pohon tidak berbuah, ya. Kemudian yang ketiga ada namanya pantun 6 kerat. Nah, pantun 6 kerat disebut juga dengan pantun 6 baris dalam satu bait. Berarti pembayangnya ada 3 baris dan isi pantun ada 3 baris. Kalau tadi yang pantun 4 kerat berarti pembayangnya 1 baris, isinya 1 baris. Kalau yang 4 kerat, pembayangnya 2 baris, isinya 2 baris. Kalau yang 6 kerat, pembayangnya 3 baris dan isinya juga 3 baris. Nah, di sini contohnya ribut cuaca dari seberang, basah laman ditimpa hujan.
kilat menyambar sebalik bukit. Waktu susah ditolong orang, setelah senang tegar melawan, bagai melempas anjing tersepit. Nah, itulah. Anak-anak ustazah bisa lihat di bukunya ya nak ya. Halaman 19, mana yang pembayang dan mana yang isi pantun. Dan yang keempat ada namanya pantun 8 kerat. Artinya pantun yang terdiri dari 8 baris dalam satu bait. Nah, berarti kalau dia 8 baris, berarti 4 sebagai pembayang atau sampiran dan 4 sebagai isi pantun. Contoh di sini di halaman 19, putri malu si bunga kuncup, masuk beradu di kala senja, batang berduri juga pesona, dari gangguan mara bahaya. Menuntut ilmu seumur hidup, jangan hanya sebentar saja, kelak nanti pasti berguna bagi agama serta negara. Nah, pantun 4 baris pertama sebagai pembayang dan 4 baris terakhir adalah sebagai isi. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini nih. Ya, anak-anak ustazah. Nah, sebagai tugas, untuk tugasnya, anak-anak ustazah coba kerjakan latihan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pantun? Dan yang kedua, coba sebutkan macam-macam pantun jika dilihat dari segi jumlahnya. Dan apa ciri-ciri dari pantun? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak soleh ustazah.